90% orang gagal berinvestasi bukan karena nggak bisa milih saham atau nggak tahu nentuin timingnya, tapi karena nggak ngerti cara money management dan mentalnya nggak siap. Bahkan investor sekaliber Warren Buffett pun pernah mengalami hal ini dan pernah rugi gede karena ini. Mau tahu gimana cara hindarinya? Tonton sampai habis karena ini holy grail kamu dalam berinvestasi dan trading. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-temanmu. Halo yang belum kenal aku, namaku Ellen B. Aku di market sejak tahun 2007. Selama berinvestasi dan trading dari tahun 2007, aku melewati banyak banget masa krisis dan rally. Masa krisis itu sebenarnya peluang terbaik untuk menabur alias beli. Dan rally itu waktunya untuk menuai buah-buahnya atau untuk jualan. Tapi banyak orang justru nggak punya duit pas waktunya beli karena mereka banyak beli pas harusnya waktunya jualan. Akhirnya, hasilnya tuh bukannya cuan tapi malah boncos. Hari ini kita akan bahas 3 hal penting dari pengalamanku dan dari pengalaman investor legendaris dunia yang wajib banget kamu tahu sebelum beli saham atau kripto. Kita bongkar juga pakai data dan fakta dari Ray Dalio dan Warren Buffett ya. Satu, jangan overconfidence atau over fear. Masalah terbesar investor pemula hingga profesional tuh overconfidence atau terlalu percaya diri dan over fear atau terlalu takut. Menurut studi dari Dalbar Inc., investor rata-rata tuh dapetin return tahunan cuma 2,6%, jauh di bawah indeks pasar yang mencapai 9,5% dalam 20 tahun terakhir. Alasannya tuh simpel banget, dimana banyak orang itu sering kali beli saat pasar saham tuh atau kripto lagi tinggi-tingginya. Karena apa? Ya karena FOMO, takut ketinggalan, fear of missing out. Dan malah ketakutan beli pas harga lagi murah atau lagi turun. Prinsip ini tuh berlaku sebenarnya bukan cuma buat saham atau kripto, tapi juga untuk jenis investasi yang lainnya, misalkan emas atau mata uang asing. Makanya gak heran ya kalau Sir John Templeton tuh bilang, Bull markets are born pessimism, grown on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. artinya, saat semua orang optimis berlebihan, justru disitulah sebenarnya puncak pasar berada, dan saat bull market itu udah mulai capek, udah mulai die gitu. Dan sebaliknya, ketika semua orang lagi pesimis, kesempatan besar itu justru muncul. Bull marketnya lahir saat semua orang pesimis. Jadi sebenarnya sih jangan beli saat euforia dan takut saat pesimis. Kunci suksesnya tuh jaga emosi dan logika. Problemnya kan orang nggak tahu ya, pas lagi market lagi pesimis itu dia lagi nangkep pisau jatuh nggak sih? Jangan-jangan makin jatuh lagi atau makin turun lagi. Atau ini sudah waktunya beli. Nah, sebenarnya cara ini kamu bisa pelajari dengan 2 cara, yaitu cara trading dan cara investing. Kalau cara tradingnya kamu belajar di sini, ini gratis, webinar M-Trade Start, buat kamu pelajarin cycle. Sedangkan untuk cara investingnya, kamu pelajarin di sini, ini gratis juga, ini untuk belajar long term investing. Jadi dengan kedua cara ini, kamu bisa tahu ini tuh lagi nangkep pisau jatuh, atau ini udah waktunya beli nggak sih? Supaya kamu nggak kelewat masa-masa ketika bull market itu dilahirkan pada saat pesimis, tapi nggak juga nangkep pisau jatuh. Dua, cash is king. Siap hadapin surprise. Waduh, dulu ketika saya dengar tentang cash is the king, kata Warren Buffett, aku tuh masih nggak ngerti artinya apa. Akhirnya ketika aku mengalami crash di pasar saham tahun 2008, aku benar-benar sadar bahwa cash is the king tuh artinya ya yang punya modal, yang masih punya duit, ya dia yang bakalan cuan banyak. Dia yang bakalan mendapatkan kesempatan atau peluang ketika harga saham lagi murah. Sebenarnya prinsip ini juga berlaku di kripto, US stocks, gold, dan mata uang asing, misalnya USD. Banyak orang tuh nggak ngerti bahwa market crash itu datang nggak pernah pakai alarm atau kadang-kadang datangnya tuh tiba-tiba. Nah, sejarah tuh ngebuktiin seperti tahun 2008 ketika krisis subprime mortgage dan tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 sampai 2025 ketika krisis tarif Trump. Semua itu datang tiba-tiba tanpa persiapan. Yang paling menarik sebenarnya krisis tahun 2008 karena aku ingat banget waktu itu tuh pasar saham lagi tinggi-tingginya, semua berita ekonomi makro tuh semuanya bagus, nggak ada yang jelek gitu. Terus tiba-tiba aja boom, pasar saham jatuh. Terus menurut survei Bankrate, 56% warga Amerika bahkan tuh nggak punya cukup dana buat menutupi pengeluaran kehidupannya atau pengeluaran daruratnya sebesar 1.000 US dollar aja. Ini tuh sebenarnya artinya majority investor tuh pakai duit panas dan mereka tuh nggak siap saat peluang yang bagus datang.
Ya, jadi peluang investasi besar itu seringkali tiba-tiba muncul saat market lagi crash atau krisis. Nah, Warren Buffett itu ngerti banget soal hal ini. Faktanya pada bulan Oktober 2024 sampai Maret 2025, Warren Buffett itu pegang cash gede banget, nilainya segini. Today, Berkshire holds over $300 billion in cash and short-term investments, representing about 27% of total assets, a historically high figure compared to the 13% average over the last 25 years. This has also led Berkshire to effectively own nearly 5% of the entire U.S. Treasury market. Jadi kesimpulannya, sebenarnya orang beruntung itu bukan cuma karena dia hoki ya, tapi ketika peluang datang, dia tuh siap. Jadi luck is when opportunity meets preparation. Nyiapin cash tuh sebenarnya bukan cuma sekedar nabung loh, tapi bagaimana uang kita tuh bisa tetap bekerja di instrumen yang low risk, sampai ketika waktunya tiba kita bisa masuk lebih banyak di situ. All in itu sebenarnya boleh, cuman ada waktunya atau ada timingnya. Warren Buffett itu juga dia all in juga, tapi ya ada timingnya gitu. 3. Pentingnya diversifikasi yang efektif dan efisien. Ada dua pandangan yang terkenal soal diversifikasi. Warren Buffett tuh kan seringkali bilang ya bahwa portfolio yang bagus tuh terkonsentrasi, tidak diversified. Nah, banyak orang yang menyalahartikan ini dengan beli satu saham aja atau satu koin aja, pokoknya all in aja gitu ya. Nah, by the way, Warren Buffett tuh nggak investasi di kripto, aku cuman mengambil filosofinya ya gitu. Nah, cuman jangan salah ketika Warren Buffett bilang dia lebih suka terkonsentrasi. Warren Buffett tuh nggak ngebeli satu saham doang. Dan bahkan dia nggak masuk di satu instrumen doang. Dia tuh nggak all in yang sembarangan gitu. Faktanya portfolio Berkshire Hathaway itu punya porsi yang sangat besar di obligasi negara Amerika atau di US Treasury. Bahkan di tahun 2025, Warren Buffett atau Berkshire itu punya lebih dari 5% dari total US Treasury. Itu ngalahin kepemilikan The Fed terhadap US Treasury pada masa tersebut. Terus Ray Dalio sendiri juga founder Bridgewater Associates itu dengan dana kelolaannya 140 miliar US dollar itu punya strategi diversifikasi bernama All Weather Portfolio, 40% obligasi, 30% saham, 15% komoditas, dan 15% lainnya berupa aset-aset diversifikasi lain. Nah, artinya all weather portfolio ini apa? Artinya, menurut Ray Dalio, kalau kita diversify dengan cara seperti ini, harusnya tuh kalau pas lagi market lagi crash, kamu tuh gak boncos-boncos amat gitu loh. Jadi kamu tetap aman, bahkan kamu masih punya cash yang tersimpan di investasi lainnya, misalnya di obligasi itu bisa kamu masukin ke saham. Kenapa? Karena sahamnya nggak all in. Dan strategi ini udah terbukti tahan banting selama lebih dari 30 tahun dengan rata-rata return 7-8% per tahun, bahkan saat market mengalami krisis besar. Angka ini tuh tidak bombastis dibandingkan dengan beberapa konten-konten di luar yang mempromosikan return multi-bagger atau ratusan persen, bahkan ribuan persen. Tapi ya, kita belajar dari orang-orang yang udah berhasil kan, dari yang benar-benar kaya kan. Ternyata caranya mereka ya kayak gini. Dulu waktu aku masih pemula, ya aku mikir, ngapain sih diversify? Udahlah masukin aja di saham atau di kripto atau di apapun yang lagi rally. sebenarnya kalau saya bisa kasih tahu diri saya sendiri yang waktu itu, aku bakalan ngomong, lu tuh naif banget deh ngelihat market itu cuman jangka pendek doang. Dan sebenarnya wajar banget waktu itu saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena saya belum pernah ngalamin crash atau pukulan besar di market, belum pernah ngalamin surprise di market. Tapi ketika saya sudah mengalami surprise di market, saya selalu menyiapkan room of error dari poin 1, 2, dan 3 tadi seperti nasihat dari orang-orang yang sudah jauh lebih berhasil daripada saya. Nah, kelihatannya simpel ya, tapi pas ngejalaninnya tuh butuh banget awareness dan pemahaman kita tuh lagi di posisi mana dalam sebuah cycle, apakah udah waktunya beli, atau tahan, gaspol, atau waktunya ngerem. Nah, gimana caranya ngerti posisi kita dalam sebuah cycle? Langsung aja pelajari di M-Trade Academy, atau kalau kamu mau belajar dulu, boleh tuh belajar gratis dulu dari webinar M-Trade Start, bisa daftar di sini ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu dapat insight terus, biar bisa makin cuan dan bisa invest and trade with the peace of mind. Like and share juga ke teman-temanmu ya.